Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tugas Y. Di sini diminta untuk menambahkan kemampuan upload gambar pada fungsi create dan update pada model item. Nah, ini adalah aplikasi backend. Nah, sebelumnya saya menggunakan template basic dan sekarang saya sudah mengubahnya menjadi template advance ya. Nah, caranya kita hanya perlu mengcopy controller ini. Misalnya di sini ada item controller. Di sini cukup mengganti yang sebelumnya, di sini adalah app menjadi backend. Itu harus diterapkan semua komponen, bisa dari controller, model, atau di view-nya. Oke, kemudian kita start dulu. Untuk men-start aplikasi backend-nya, kita pakai php serve, kemudian doc root, kita masuk ke backend web. Nah, dan begini port 80 bisa diakses. Di sini kita diminta untuk membuat fungsi upload gambar. Nah, kita login dulu. Di sini saya sudah membuatnya fungsi upload gambar pada item. Di sini ada item. Nah, tampilannya seperti ini. Jika saya view, dia menampilkan sebuah gambar. Bagaimana cara menambahkan ini? Kita masuk ke controller, kemudian item controller. Di sini saya pada view, maksud saya pada create ya. Di sini tambah item ya. Nah, di sini ada file, upload file. Untuk view-nya ada di item, kemudian form. Nah, di sini saya menambahkan field model untuk model item, kemudian namanya adalah file img. Nah, sebelum itu kita tambahkan juga untuk option, yaitu ends type multipart form data. Pastikan ini sudah terisi. Kemudian setelah itu pada action create kita buat model seperti ini, model file image, di mana model file image ini kita masuk ke model item karena ini item. Nah, di sini saya menambahkan variabel baru yang namanya file image. Nah, ini untuk menampung image yang diupload nanti. Kemudian kita kirim ke database. Nah, file image ini adalah upload file. Nah, instannya dari name file image di form tadi. Kemudian, dan jika ini ada, nah, untuk penamaan saya menggunakan unique ID. Artinya setiap gambar itu tidak akan sama namanya. Jadi untuk menghindari tertimpa atau hapus, kegagalan hapus juga. Nah, di sini model image, ini image database. Nah, image name saya membuat sebelum itu, saya di sini sudah membuat kolom baru yang namanya image. Tipe datanya adalah varchar seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini image isinya adalah nama file ditambah dengan ekstensinya. Nah, untuk ekstensi yang diperbolehkan itu di sini saya pakai PNG, JPG, dan JPEG.
seperti ini. Pastikan ini juga tipenya adalah file, untuk file image. Kemudian setelah itu file image namanya tadi, kopiannya tadi yang disimpan ada di item ini itu akan disimpan ke folder front end web image. Nah, di sini saya menyimpan gambarnya ada di folder front end web image, yaitu pada folder ini. Kita klik front end, kemudian web, kemudian image. Nah, di sini saya meletakkan gambarnya seperti ini. Kemudian load request post dari request itemnya, kemudian model save. Setelah itu redirect ke view. Nah, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Misalnya smartphone Asus, harga, kemudian kategorinya adalah smartphone, dan kita choose image. Nah, di sini saya memilih misalnya kayak ini aja, open, klik save. Nah, di sini akan menampilkan datanya seperti ini. Nah, untuk menampilkan datanya itu menggunakan action view. Action view itu ada di sini. Oke, dia merender view. Nah, view-nya ada di backend, view, item, view. Nah, untuk menampilkan gambarnya saya menggunakan function seperti ini. Dia akan mereturn tag img yang source-nya itu dari app URL manager frontend base URL, dimana URL manager frontend itu saya ambilnya dari config main ini ya, bukan main lokal. Nah, di sini saya menambahkan komponen baru yaitu bernama URL manager frontend. Kelasnya mengarah ke URL manager, kemudian base URL-nya itu ke folder image yang ada pada frontend, yang ada pada folder frontend. Nah, kemudian kita beri slash karena di sini tidak ada, karena awalnya tidak ada slash. Kemudian model image, nama filenya seperti itu. Nah, untuk update sama, namun di sini kita perlu mengecek apakah update image-nya juga. Misal di sini update. Nah, kalau ini kita ganti artinya ini tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong maka dia akan seperti create tadi ya, membuat instant, kemudian penamaan, kemudian mengisi variabel img, kemudian di sini ada unlink. Nah, unlink ini untuk menghapus image yang lama. Nah, image yang lama itu disimpan di sini. Nah, setelah dihapus kemudian kita save, kemudian yang baru itu kita pindahkan ke folder img. Nah, seperti itu. Oke, untuk update ini sudah ya. Kita akan coba update, misal kita ganti misalnya, sebelum itu kita cek dulu di sini img-nya ada ini ya, ada gambar ini, kemudian kita ganti menjadi ini. Oke, di sini tidak ada, kita ganti ini, kita save. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, ternyata kesalahannya ada di sini ya. Tadi saya menaruhnya itu ada di sini.
harusnya di atasnya if ini. Oke, kita coba update lagi. Image-nya ini ya, kita coba ganti ini misal, dan kita save. Nah, ini sudah ganti, kita cek di folder. Nah, ini juga sudah berubah. Untuk penambahan upload image itu sudah berhasil. Untuk yang selanjutnya yaitu kita disuruh untuk menampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front end. Oke, jadi kita start dulu untuk yang front end. Caranya PHP user, kita ganti portnya karena defaultnya adalah 8080, kita ganti dengan misal 888. Kemudian root kita ke front end web. Oke, kita coba running ke localhost 888. Sudah running. Sepertinya perlu di restart. Oh, sudah. Oke, sudah ya. Kenapa lambat ya? Apa karena image-nya? Baik. Jadi untuk tampilan front end-nya seperti ini. Di sini saya menampilkan card maksud saya. Di sini menampilkan produk-produk. Nah, saat kita belum login, saat kita klik add to chart, nah di sini kita diharuskan untuk login. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya ada di front end controller, set controller. Nah, saya menggunakan namanya access control. Nah, jadi yang ada di sini itu kita beri akses kontrolnya. Nah, untuk tanda tanya ini adalah route signal itu boleh diakses kalau user tidak login ya. Nah, untuk add ini adalah yang harus login. Jadi order dan order produk untuk detailnya ini ya. Ini untuk detail untuk pemesanan. Nah, di sini saya berikan add rule add, artinya harus login untuk menggunakan action order ini. Nah, terus kita coba untuk sync up dulu. Kita beri nama Agus, kemudian nah, saat kita sign up itu dia akan menjalankan di command ya, login form ini bukan ya, di front end, kemudian models, kemudian sign up di sini. Nah, di sini saya selain membuat
user, untuk tabel user saya juga membuat customer. Nah, sebelumnya pada video sebelumnya satu user itu hanya boleh untuk satu customer. Nah, di sini saat register saya sekaligus membuat customernya juga. Kita coba sign up. Oke, ini sudah berhasil. Yang selanjutnya yaitu login. Kita login sebagai Agus. Nah, seperti ini. Kita login sebagai Agus. Nah, chartnya ini masih kosong. Saya menampilkan pesanannya ada di sini. Kita coba memesan. Misalnya ini. Untuk menampilkan ini saya menggunakan melalui controller side action order. Nah, di sini saya menselect mengquery item di mana ID-nya adalah diambil dari ini query string ini. Nah, setelah itu kita render ke order detail. Nah, di sini ya, di view set order detail. Nah, kemudian saat kita klik order, dia akan menambahkan data ke tabel order dan order item ya. Ini order dan order item. Di sini saya menggunakan action order product. Nah, di sini action order product. Nah, di sini saya membuat instan baru yaitu order dan order item, dimana dia akan menyimpan untuk order itu date sama customer ID. Nah, customer ID itu didapat dari user yang sedang login, kemudian identity, kemudian customer karena kita sudah membuat kita menggunakan action ticket ya, sudah otomatis, kemudian customer ID, kemudian ID. Dan saat berhasil di save, maka selanjutnya yaitu untuk menyimpan data order item. Kita coba tes, kita klik order. Nah, untuk saat diklik cancel kita akan menuju ke home. Kita coba klik order. Nah, saat order kita menerima flash message seperti ini, kemudian kita cek yang ada di chart. Nah, dia akan tampil seperti ini. Untuk show order saya menampilkannya lewat side controller, kemudian action show order. Nah, di sini view-nya itu ada di view side, kemudian show order. Nah, di sini saya menampilkan grid view. Itu ada order ID, kemudian tanggal order, kemudian nama customernya, kemudian nama itemnya, kemudian harganya juga. Nah, untuk format date tanggal saya menggunakan seperti ini. Nah, untuk get RP price saya menggunakan fungsi yang ada pada model item, itu ada di backend model item. Nah, di sini saya buat fungsi baru yaitu get RP price. Di sini saya format angkanya agar format rupiah. Oke. Kemudian selanjutnya di sini tanpa tombol beli produk ini sudah. Nah, untuk latihan ini sudah selesai.
kurang lebihnya seperti itu. Kategori, kemudian order, customer order, sama yang kayak seperti ini. Statistik adalah statistik. Oke. Sebelumnya saya juga menambahkan seperti ini karena sebelumnya saya menggunakan ID. Nah, sekarang saya menggunakan name ya. Nah, menampilkannya juga pakai action record juga. Di controller item kategori bukan ya, model item kategori. Nah, di sini saya menambahkan get kategori di mana punya satu parent. Nah, untuk penampilannya seperti ini. Di view-nya itu ada di item kategori index seperti ini. Saya memanggil fungsi yaitu model kategori, kemudian model kategori name. Kalau tidak ada, saya kosongkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan untuk latihan ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.